Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nairul Hidayah. Di sini sebagai moderator dari kelompok 16 yang beranggota Wulandari dan Tafanda Arifia. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu strategi distributor channel yang akan disampaikan oleh Tafanda Arifia. Padanya dipersilakan. Strategi distributor channel. Strategi distributor channel atau yang disebut dengan strategi saluran distribusi adalah pengembangan strategi yang searah berdasarkan pada berbagai keputusan yang berkaitan untuk memindahkan barang-barang secara fisik maupun non-fisik guna mencapai tujuan perusahaan dan berada di dalam kondisi lingkungan tertentu. Dari pengertian di atas, maka saluran distribusi marketing channel, trade channel, distribution channel merupakan rute atau rangkaian perantara baik yang dikelola pasar maupun yang independen dalam penyampaian barang dari produsen ke konsumen. Elemen struktur distribution channel. Yang pertama, tugas dan aktivitas yang dilakukan perantara. Kedua, tipe distributor. Ketiga, jumlah masing-masing tipe distributor. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan saluran distribusi. Yang pertama ada pertimbangan pasar, yaitu konsumen atau pasar industri, jumlah pembeli potensial, konsentrasi pasar secara geografis, jumlah pesanan dan kebiasaan dalam pembelian. Yang kedua, pertimbangan barang, yaitu nilai unit, besar dan beratnya barang, mudah rusaknya barang, sifat teknis standar atau pesanan, dan luasnya lini produk. Yang ketiga, pertimbangan perusahaan, sumber pembelanjaan, pengalaman dan kemampuan manajemen, pengawasan saluran, dan pelayanan yang diberikan penjual. Yang keempat, pertimbangan perantara, pelayanan yang diberikan oleh perantara, kegunaan sikap perantara terhadap kebijakan produsen, dan volume penjualan. Perkenalkan, nama saya Wulandari, NPM 20202063010045. Saya di sini ingin melanjutkan presentasi dari saudara Tafanda Arifia. Strategi distribusi intensif adalah strategi yang menempatkan produk dagangannya kepada banyak reseller atau sering disebut dengan pengecer serta distributor di berbagai tempat. Strategi ini digunakan oleh perusahaan untuk memastikan ketersediaan produk secara luas dan meningkatkan kesadaran suatu produk itu. Misalnya diambil dari minuman ringan, Anda pasti akan menemukan minuman ringan yang dikemas dalam kaleng dimanapun dan kapanpun Anda pergi, baik itu di supermarket, tempat pompa bensin, maupun tempat apotek. Selain itu, kaleng minuman ringan kemungkinan akan mudah dikenali bila ditempatkan di berbagai lokasi yang strategis maupun yang tidak strategis. Kelebihan dari strategi distribusi intensif ini adalah memberikan akses yang mudah dan cepat untuk memenuhi permintaan dan konsumen yang lebih tinggi bagi pelanggan. Bila ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Kekurangan dari strategi distribusi intensif ini adalah meningkatkan pengenalan produk bisa menjadi mahal, terutama bila perusahaan menginginkan produk manufaktur mereka ada pada setiap toko. Selain itu, harga dapat bervariasi tergantung pada lokasi pengecer yang merupakan faktor penting untuk dapat dipertimbangkan. Strategi distribusi selektif adalah suatu metode distribusi yang menyalurkan produk, barang, dan jasa pada daerah pemasaran tertentu dengan memilih beberapa distributor. Strategi ini terjadi ketika perusahaan membuat outlet dalam jumlah terbatas di lokasi geografi tertentu. Mungkin terdengar terbatas, namun hal ini membantu produsen menyaring outlet dengan kinerja yang lebih baik, yang mengakibatkan perusahaan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan melakukan semua upaya selektif untuk penggunaan yang lebih baik lagi. Ini berfungsi secara atau berbagai alternatif untuk dapat menguntungkan perusahaan
Ini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Wulandari, yaitu kelebihan dan kekurangan dari strategi distributor selektif, yaitu kelebihannya adalah cangkupan pasar yang optimal. Hal itu didorong karena adanya kepuasan konsumen di wilayah geografis tertentu, sebab perusahaan memiliki fokus pada kualitas outlet. Sedangkan kekurangannya adalah perputaran produk cenderung lambat karena hanya fokus pada satu wilayah saja. Strategi distributor eksklusif adalah yaitu memberikan hak distribusi suatu produk pada 1-2 distributor atau pengecer saja pada suatu daerah. Sedangkan kekurangannya dan kelebihan dari strategi distributor eksklusif adalah kelebihannya yaitu produk dianggap prestisius. Hal itu membuat produk dapat menjamin bahwa toko pengecer di mana produk didistribusikan akan mampu melayani konsumen dengan layak. Sedangkan kekurangannya, sulitnya pengawasan terkait standar kualitas barang maupun harga yang ditawarkan. Itu saja presentasi dari kami. Jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf, dan kepada Tuhan kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.